dokter yang sama-sama kita hormati dan semoga Allah memuliakan. Tak lupa kepada Direktur Veterinaris Dr. Yuda yang telah memfasilitasi agar terselenggaranya kegiatan belajar mengajar ini. Semoga kita semua ada dalam manfaat rahmat serta kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari Sabtu ini di penghujung bulan kita masih bisa melaksanakan rutinitas pembelajaran kita, yakni belajar tentang ekonomi syariah. Dan sekarang ini kita masih belajar tentang di pemikiran ekonomi Islam, ya, masih di tentang pemikiran ekonomi Islam, tokoh-tokoh yang ada di dunia. Adapun yang kemarin, pada minggu kemarin telah dijelaskan beberapa tokoh dari teman-teman kita, oleh teman-teman kita yang lahir oleh Imam Ghazali, oleh Bapak Bujang. Untuk saya bagian tentang pemikiran ekonomi Islam, Abdul Manan dan Umar Cakra. Ruang lingkup pembahasannya pemikiran Abdul Manan tentang ekonomi Islam dan pemikiran ditambah dengan pemikiran Umar Cakra tentang ekonomi Islam. Jadi ada dari kemarin sudah dijelaskan beberapa pemikir ekonomi Islam yang terdahulu, dan sekarang pemikir-pemikir yang modern lah gitu ya. Jadi mazhab yang mereka anut, salah satunya mazhab Abdul Manan dan mazhab Umar Cakra ini, yaitu namanya mazhab mainstream, ya, mazhab mainstream. Jadi mazhab mainstream ini sudah dimasukkan nilai-nilai Islam ke dalam pemikiran-pemikiran tersebut. Jadi tidak hanya pemikiran secara konvensional, baik yang dikemukakan terlebih dahulu oleh Aristoteles dan yang lainnya, beda lagi dengan pemikiran yang Islamnya, baik dari mulai Ibnu Sina, Al-Farabi, Imam Ghazali, dan mungkin dari baratnya yaitu Plato. Sekarang Abdul Manan ini seorang dokter atau ilmuwan yang beliau terlahir di India ataupun Bangladesh. Beliau juga mengemukakan bahwa pemikiran ekonomi ini penting untuk di dunia, karena tentunya Islam ini merupakan negara yang mengatur Islam ini merupakan agama yang mengatur keseimbangan antara dunia akhirat. Jadi salah satunya di hadis dikatakan bahwa ikmal dunyaka karena kata Aisyah dan wa mali akhiratika karena kata mudah. Bekerjalah untuk duniamu seakan kamu akan hidup selamanya, dan bekerjalah untuk akhiratmu seakan kamu akan mati esok hari. Untuk itu para ilmuwan Islam ini ikut andil dalam kontribusi tentang perkembangan ekonomi yang ada di dunia ini. Nah, salah satu ataupun beberapa orang tokoh yang dilihat ataupun dinilai ataupun dipandang oleh negara-negara di dunia, salah satunya Abdul Manan ini. Beliau yang terkenal itu tentang teori produksi, dan salah satunya ini beliau mengemukakan bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Ini yang beliau tanamkan, beliau utarakan kepada masyarakat. Dan 3 hal yang penting yang sangat berpengaruh tentang ekonomi Islam menurut beliau, yaitu yang pertama paradigma teori, yang kedua aspek individu, dan yang ketiga kelembagaan dan negara. Ya, paradigma teori, aspek individu, dan kelembagaan negara. Selanjutnya tindakan pengaturan wajib dan sukarela yang secara Islami digunakan. Banyak yang diatur yang dikemukakan oleh Abdul Manan tentang pembayaran zakat atau terus larangan riba,
atas pinjaman konsumtif maupun produktif, hak atas sewa, pelaksanaan hukum waris, Qaulul Hasan, pencegahan habisnya sumber daya alam oleh generasi sekarang, dorongan untuk bersedekah, pengorganisasian asuransi kooperatif, untuk kedermawanan menyediakan bahan pokok maupun pribadi, memberikan pinjaman produktif dan pemungutan pajak tambahan. Adapun menurut Umar Jabra, yang tadi sama kayak Abdul Manan, beliau menganut mazhab mainstream, mengatakan bahwa mekanisme penyaringan secara sosial yang disepakati, sistem motivasi yang kuat untuk mendorong masyarakat mengaktualisasikan kepentingan dirinya dan masyarakat, dan yang ketiga restrukturalisasi seluruh sistem ekonomi dengan tujuan merealisasikan maqasid syariah ini. Jadi tujuan dari maqasid syariah ataupun tujuan dari penerapan syariah yaitu untuk kesejahteraan masyarakat ataupun khususnya kepada muslim-muslim yang ada di dunia. Dan yang terakhir ini, dalam contoh pentingnya pemerintah ikut berperan serta dalam semua lini ekonomi yang semestinya berpegang teguh terhadap hukum ekonomi Islam. Contoh kasusnya minyak goreng langka dan mahal. Jadi pada kemarin dijelaskan bahwa minyak goreng langka ataupun mahal, sedangkan sektor yang dipunyai oleh negara ini terdesak. Banyak sekali minyak sawit yang ada di ini produsen terbanyak. Tapi kenapa minyak goreng mahal seperti itu? Padahal patut juga kalau seandainya negara ini mempunyai ketentuan harga eceran tertinggi berapa, itu wajar berkontribusi seperti itu. Untuk apa? Untuk harga eceran tertinggi, maka ternyata minyak goreng tersebut bermunculan. Itu berarti indikasikan bahwa emang minyak goreng itu ada, cuman ada yang kepala negaranya, ada mafia yang bekerja di sana. Nah, Islam tidak setuju dengan itu semua. Makanya tadi mazhab mainstream ini mengatakan bahwa pemilihan ekonomi ataupun ekonomi yang harus diterapkan di negara ini harusnya bernilai nilai-nilai Islam yang masuk. Dan alhamdulillah semalam kita udah ikuti bersama tentang pemaparan tentang metode penelitian, salah satunya itu tentang pembicaranya Bapak Dr. Sarjana Hukum Islam ya, kemarin profesor dari itu menjelaskan bahwa alhamdulillah sudah masuk undang-undang tentang Islam banyak, baik itu tentang haji, zakat dan yang lainnya, wakaf juga ada undang-undang nomor 1 tahun 2014, semuanya itu sudah dimasukkan, tapi masih banyak sekali permasalahan-permasalahan ekonomi yang masih banyak merugikan kalangan masyarakat. Dan mudah-mudahan kedepannya negara kita ini lebih banyak lagi menampung aspirasi-aspirasi muslim sehingga maqasid syariah yang dicita-citakan oleh kita semua bisa tercapai. Mungkin hanya itu Pak, kalau lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada apa namanya komentar atau rasa Pak Syukur dulu. Terima kasih. Dulu dia lahir di mana? Jadi kita tahu dia Abdul Manan yang mana nih? Lagi kita bicarakan terus jangan Abdul Manan yang mana yang kasih. Jadi kalau ada biografi awalnya lahir di mana, terus dijadikan buku-bukunya apa yang berbicara, sehingga kita bisa tahu apa sih buku-buku yang kita bisa pelajari dari beliau. Ini kayaknya buku ini juga penting ada sih. Karena juga saya nggak tahu ya Abdul Manan ini siapa. Nah, itu yang sebagai masukan aja selanjutnya. Terima kasih. Ajar mungkin bisa diinformasikan lainnya kapan, di mana? Ya, tadi dijelasin bahwa Abdul Manan ini lahirnya di Bangka, kelahiran tahun 38. Beliau mendapat gelar doktor dari Universitas Rajasi, dan beliau ini seorang mendapatkan gelar doktor juga di Michigan State University, dan beliau juga lebih dekat ke kita juga, pernah mengajar juga di Papua Nugini gitu.
Salah satunya mungkin itu lah, banyak sekali karya-karya dari Abdul Manan, diantaranya ada Islamic Economist, teori dan praktis. Terus apa lagi apa nih Pak? Mungkin hanya itu aja di singkat aja buat emang yang harus dibahas itu Jadi bukunya banyak ya. banyak. Terus salah satu yang pernah dibaca, nanti baca buku apa? Belum untuk Abdul Manan belum, masih baru jurnal-jurnal ilmiah yang masih ada di ya jurnal-jurnal aja yang kita baca tentang Abdul Manan, karena belum ada ke ininya, belum sempat nyari-nyari tentang Abdul Manan ini, baru di jurnal. Udah Pak. Ini masih jadi kalau pemikiran utamanya apa? Pemikiran Pemikiran utamanya utamanya bisa menyumbang ekonomi Islam. ya tadi bahwa Coba dibuka, buat Nah, ya. teman-teman. jadi pemikiran ini Abdul Manan yang paling terkenal kalau yang terkenal itu ya tentang teori-teori produksi, dari produksi, distribusi sampai konsumsi. Cuman yang paling ini bahwa Abdul Manan ini menjelaskan bahwa ekonomi masyarakat ini harus berlandaskan kepada nilai-nilai Islam. Jadi nilai-nilai Islam ini yang dianut. Jadi biasanya dikatakan tokoh-tokoh kita pandangannya mungkin ke logis ataupun logika, pemikiran-pemikiran secara naluri dan mungkin penelitian dan yang lainnya. Tapi kalau Abdul Manan Islam, di mana Islam sudah mengatur segala macamnya, bahkan di Al-Quran semuanya sudah diatur, tinggal menggali dan mempelajarinya baru menerapkannya gitu. Jadi bagaimana caranya ekonomi yang ada di dunia ini menerapkan nilai-nilai Islam yang ada sesuai dengan tujuan ataupun maksud syariah, yaitu untuk kesejahteraan rakyat. Kalau seandainya nilai-nilai Islam ini sudah diterapkan dengan baik dan masyarakat itu menerapkannya dengan baik juga, insya Allah maksud syariah itu pasti akan tercapai gitu. Biasanya kan yang jadi masalah itu oknum gitu, udah diterapkan tapi karena oknum gitu mungkin ya bisa ini juga ada. Terima kasih. Itu bisa diperjelas yang poin H. Poin H paradigma teori ya. yang poin H itu pasti di poin H. Coba dibesarkan nih. Oh, Besarkan. Masih belum paham itu bisa di organisasian ya, asuransi kooperatif ya, organisasian ya. Coba saya nggak bisa baca nih. Di mana? Besarkan. apa Asuransi kooperatif. Ya, memang seperti apa belum paham itu bisa jelas kembali. ya. Pengorganisasian asuransi kooperatif gitu kan. Jadi organisasi yang ada lebih termanage lagi sehingga tidak sesuai ini masing-masing lah gitu. Contoh satu ini lah, satu jalur lah sepertinya. Jadi ketentuan yang ada di asuransi itu bisa terukur gitu, tidak masing-masing mendapatkan ini masing-masing gitu ya, menentukan kalau laba masing-masing, kalau bunga masing-masing. Kalau kita tidak bunga tapi mungkin laba ataupun bagi hasil masing-masing, sehingga bisa
istilahnya mah lebih ini lagi gitu, lebih apa ya, terukur lah gitu Itu istilahnya. asuransi apa asuransi itu? Asuransi Asuransi ya. ya. Ini Pak. Kalau udah selesai, Syukur tadi bicara tentang kalau besar untuk ya apa namanya, kemudian biar kita tahu mana ini itu ya. iya. Oke, tadi udah dijawab ya sekilas. Kemudian yang Mas Nasrullah ya, Mas Nasrul bicara apa namanya, mau diperjelas pengorganisasian asuransi kooperatif ya. Jawabannya tadi sudah ada bayangan. Betul. Ini kan Fajar juga bilang juga ini. Iya, Sudah cukup pelatih ini. masih penasaran gitu maksudnya asuransi kooperatif seperti apa gitu. Oke. Saya menambahkan ya sebelum Iya. kita ke apa namanya Mahfudin ya. Saya sampaikan bahwa keamanan ini memang termasuk tokoh dalam pemikiran ekonomi Islam mantap mainstream ini. Sudah pernah saya belum menyampaikan. Jadi madhab dalam ekonomi Islam itu ada tiga. Ada madhab fikih sobuna. Fikih sobuna itu madhab. Jadi ekonomi Islam itu tidak terkait dengan ekonomi manapun. Artinya yaitu sistem yang merupakan bagian dari Islam karena kita sudah percaya bahwa Islam itu sempurna. Islam itu nilai-nilai nilai sempurna. Di situ ada filsafat Islam yang ada, psikologi Islam yang ada, termasuk iktisad guna. Jadi iktisad itu kan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu sebagai ekonomi Islam. Ini mata iktisad guna. Itu sebenarnya itu dicetuskan atau tokoh utamanya orang Baghdad ya, itu bermadzhab Syiah ya, bermadzhab Syiah. Agar sadar ya, saya Baghdad sadar. Itu apa namanya? Dia kan dia ada seorang pemikir ya, pemikir yang dia dalam Syiah itu memang yang berfilsafat. Jadi dia ada itu falsafah guna, ada iktisad guna. Ya, artinya dia sudah mengatakan bahwa ya kita Islam itu sudah sempurna, kita nggak butuh sistem yang lain. Makanya mungkin itu turunannya sampai sekarang mungkin apa menjadi salah satunya memakai ini. Walaupun sebenarnya dalam prakteknya kita tidak bisa kemudian atau susah diterapkan. Misalnya teori kalau di Trisakti itu Profesor Chaudhry itu kan mengembangkan teori TSR namanya, Tauhidi String Relation. Itu apa namanya? Itu metodologi dalam ekonomi Islam. Ya. Itu juga di Malaysia karena di Malaysia juga. Itu masih kayak utopia, jadi apa namanya? Hanya dalam pemikiran saja nggak bisa diimplementasikan. Jadi karena ini juga kita ya sama lah misalnya karena itu teori ekonominya dan sosialisme misalnya dicoba juga di beberapa tempat di negara mungkin apa namanya ada yang bisa ternyata juga ada yang gagal juga. Katakan misalnya sekarang yang masih menggunakan itu Korea Utara. Apakah kita mengatakan Korea Utara itu negara maju, negara berhasil? Apa namanya? Menurut saya pemikiran itu bukan kemudian apa namanya sempurna. Jadi apa namanya sambil menyempurnakan mengisi praktek-praktek ekonomi yang belum bisa dikerjakan. Misalnya
lahirnya undang-undang perbankan syariah di kita. Nah, itu kan prosesnya memang berangkat dari berangkat dari keinginan sebagian masyarakat kita, warga Muslim yang ingin kemudian mempraktekkan sistem ekonomi yang dianut. Ya, apa sistem ekonomi tanpa riba? Nah, iya kita memang harus seperti itu. Tapi kemudian bagaimana implementasinya? Maka kemudian implementasi itu dikerjakan dalam ranah bank, karena bank ini menjadi sentra daripada kegiatan ekonomi. Maka kemudian saat itu berbagai tokoh yang masuk dalam itu, diantaranya pelaku utama dari perjalanan mengawal bangsa. Nah itu namanya harapan sistem. Jadi sudah kita ada bank, tapi kemudian bagaimana sistemnya tidak menggunakan bunga. Misalnya lagi tentang dari tadi apa distribusi ya? Distribusi. Nah, kalau distribusi itu kalau kemarin distribusi yang berbasis keadilan. Ya, jadi distribusi itu kan menyalurkan ya, menyalurkan roti kue ekonomi ya. Itu bukan hanya dinikmati oleh orang tertentu. Kailah beberapa BNN akhirnya ini. Jadi biar tidak berputar hanya pada orang yang saja, jadi distribusi yang berbasis keadilan. Sementara kalau saat ini kita mengetahui misalnya di Indonesia saja ya, orang kayanya berapa persen, hanya 5%, 10% menguasai 90% kekayaan. Sebenarnya yang 90% itu rebutan yang 10%. Ini kan belum adil. Nah, Islam menurut itu ya harus mengejar yang namanya distribusi yang berkeadilan. Jadi tidak hanya bicara pada pertumbuhan ekonomi yang yang terus meningkat, tapi juga pemerataan ekonomi. Distribusi berkeadilan. Nah, ini kan praktek ekonomi kan sekarang kapitalisme sekarang dan seperti ini. Itu jangan dilawan gitu. Ada presiden dia sudah biar, tapi kita mengisi dengan nilai Islam. Kalau yang tidak bisa sama sekali ada tidak. Misalnya karyawan lagi pengorganisasian asuransian kooperatif. Kalau asuransi dalam Islam apa? Akaful ya. Itu akadnya apa ya? Tabaruk ya, tabaruk dan visi misinya di situ adalah sebenarnya ta'awun, saling tolong menolong. Jadi gini, ada asuransi pendidikan. Nah, misalnya pendidikan itu akadnya adalah ketika saya ikut asuransi, kemudian Pak Syukur ikut asuransi, Mas Nasrul ikut asuransi, Mas Fajar ikut asuransi. Nah, pada tahun tertentu misalnya anak saya mau masuk perguruan tinggi misalnya, disitulah keluar yang tadi namanya asuransi yang kita tabungan itu namanya Pak Syukur, Pak Nasrul itu membantu saya, ya sebetulnya itu pengorganisasian itu lebih kepada akadnya yang disesuaikan dengan akad saya. Tapi yang akaful ini perkembangannya kabarnya kayaknya kurang baik ya, Mas. Di perkembangannya itu nggak sehat. Karena begini juga bukan masalah salah akafulnya, bukan, tapi memang asuransi itu kita saja kalau nggak dipaksa BPJS itu kayaknya
Ya, susah untuk ikut asuransi. Kita dihantui oleh beberapa praktek yang ketika kita mau mengklaim uang yang sudah pernah kita tabungkan itu ternyata agak susah. Terakhir apa? IAI ya, yang kerjasamanya dengan BCA. Saya pernah itu ditawarin juga. Nah, ditawarin kemudian langsung disodori tulis form itu. Saya bilang nanti dulu saya harus bicara sama istri dulu. Tapi ketika saya tidak bicara, tidak ada keterangan itu, dianggapnya saya setuju. Langsung itu otomatis ngambil dari tabungan kita bulan gitu. Nah, terus akhirnya karena terpaksa begitu, tabungan yang mungkin itu ya, kita masih bertransaksi. Saya terus terang saja saat ini masih menggunakan konvensional juga. Tapi BSI ada, BSI masih tetap ada. Nggak, maksudnya itu karena kadang-kadang kita memang terpaksa menggunakan itu. Ya harus menggunakan transaksi pakai konvensional gitu. Masih kalau sekarang kan dan bank di Indonesia yang paling liquid itu BCA. Yang paling liquid itu BCA dan pelayanannya ya, BCA itu masih luar biasa. Coba ATM, bandingkan ada ATM BCA dengan BRI, BNI, apalagi BS. Coba itu di sini Alfamart itu ada BCA, sebelahnya Indomaret ada BCA juga, gitu ya. Ada BCA 2 baru mungkin ada BRI. Itu luar biasa. Jadi BCA itu terdepan dalam perbankan dan nilai sahamnya paling tinggi juga di antara karena sudah 99.000 kalau karena terus kemudian depositnya paling rendah ya. Karena apa? Karena likuiditas dananya dia sudah mapan. Ketika sudah mapan kan nggak butuh dana dari pihak ketiga ya. Jadi memberikan memberikan bunganya atau interest ini kepada yang ketiga dia rendah. Satu masukan per tahun dan paling rendah. BCA karena dia liquid, dananya banyak. Karena banyak dia nggak butuh dana dari masyarakat. Nah, jadi ada ya sebagian orang kita itu akan berpraktek dengan tadi program saya terus contohnya ini apa takaful ya takaful ini sekarang tidak berkesan dengan baik. Coba kalau bisa mungkin ini bikin sistem yang sekarang itu yang jalan itu pegadaian itu pegadaian sekarang itu di jalan raya itu banyak yang sudah menerima gadai dan yang itu cuma yang gadai syariah yang menerima gadai jadi biasanya laptop, HP dan itu sebetulnya ya menurut saya sih termasuk kan ini tinggi juga ya menaksir barang rendah ya, tapi mengembalikannya tinggi itu perlu dilawan lawannya bagaimana ya pakai yang syariah perlu untuk apa namanya untuk peluang bisnis juga ternyata orang itu jadi syariah Sebagai pegadaian syariah maksudnya gimana Pak? Soalnya kan pegadaian yang menurut mazhab Imam Syafi'i barang yang ada itu tidak boleh dipakai gitu. Ya kan tidak boleh dipakai itu kan sistemnya kan kalau tidak boleh dipakai dalam hal ini maksud saya itu kan pegadaian itu pegadaian yang konvensional dan pegadaian syariah walaupun itu masih satu atap itu pegadaian satu atap cuman sistemnya berbeda yang saya itu pakai akad syariah. Yang menurut saya itu di pinggir jalan itu sekarang kan sudah banyak yang namanya menerima gadai itu, tapi dia tidak menerapkan prinsip syariah. Maksud saya itu ada peluang ya kita kalau misalnya mau pakai prinsip syariah yang pakai pegadaian yang usaha pegadaian itu, apa yang prinsip syariah itu mesti ya
beda antara konvensi misalnya kalau syariah itu dia makanya apa namanya, jadi kita bayar ujroh, kita titip apa namanya, titip apa barang sesuai dengan, dan nanti kita kembalikan pokoknya juga sama bayar ujroh. Ujrohnya itu apa namanya, biaya untuk penitipan barang itu biasanya per 10 hari, per 10 atau per 14 hari itu bisa diperpanjang. Sudah sebetulnya sama, angkanya lebih. Angkanya sama, ya perbedaannya seperti itu. Dalamnya seperti itu juga. Dalamnya seperti itu juga. Jadi maksud itu yang mandat mainstream memang mainstream itu semuanya mau dia apa namanya plan yang mari kita ikuti, asuransi juga mari kita ikuti, tapi disesuaikan dengan Indonesia. Itu mandat mainstream. Berarti ya mandat yang apa namanya dianut oleh banyak para ahli ekonomi syariah. Rata-rata mandat mainstream ini itu mereka rata-rata orang Islam yang kuliah di Amerika, jadi dia jadi dia awalnya itu memang dia Muslim, kemudian dia belajar ekonomi dan dia kemudian padukan ya ekonomi yang mereka ketahui disiplinnya itu dengan apa namanya nilai agama yang mereka miliki. Namun di sini ya contohnya Bangladesh, kemudian si siapa namanya Anan ini Bangladesh, Sapra mana Pakistan, ya. Dia dari Pakistan juga. S1 ke Pakistan. Bahannya Pakistan juga. Di Pakistan ini. Pakistan bergerak di Pakistan. Kita saya ada pikiran beda dengan ini. Jadi begitu. Kalau saya lihat BCA itu kenapa gitu? Itu kan orang Itu apa siapa? karena orang Chinese itu duitnya itu di BRI, di Mandiri. Nah begitu dapat ditaruhnya di BCA. Jadi dia minjemnya negeri kan dipermudah sama orang-orang Indonesia. Akhirnya begitu dapat dipindahin ke BCA. Jadi BCA seolah-olah memang dia sudah dibuat sedemikian rupa. Jadi nanti seorang BCA itu lebih hebat segala sesuatunya. Akhirnya jadi sebenarnya kalau orang Indonesia narik semua lebih habis juga. Jadi yang bikin liquid dia itu sebenarnya orang kita juga. Ya pegawai saya pegawai bank, kita Cina minjem nggak dibatasi, kalau unlimited itu berapa dikasih, berarti nggak ada gunanya gitu. Itu sedikit kejadian di tahun 90 seperti begitu, dan mungkin sekarang juga masih, karena ya. Yang kedua saya lihat juga kalau bank syariah sekarang kenapa? Ya dulu sebelum bank syariah digabung, ya seperti ada bank syariah Mandiri, itu dia dalam pelayanan, saya kan situ juga. Misalnya tellernya ada 2. Terus customer service-nya ada 2. Begitu digabung seluruh bank itu satuan syarikat jadi BSD gitu. Nah itu jadi ditarik tuh yang satu 2 jadi 1. Jadi di kantor-kantor itu. Nah begitu saya orang mau nabung, aduh lama banget pelayanan artinya panjang. Jadi saya merasa faktor kesengajaan juga. Kalau kita nggak suka kalau syariah ini maju. Jadi ada pemikiran saya. Ya. Bisa sih ini pemikiran yang kalau itu kan berdasarkan pertama kalau yang PSI tadi itu ini kalau kata bapak ya. Iya. Nah, yang kita Orang ngantrinya orang juga mau. Tapi apakah kita begini Pak? Misalnya saya tadinya kan BNI Syariah. Nah, ketika kemudian juga ke BSI, yang di BNI Syariah itu masih tetap Masih. Nah, cuma namanya saja Iya. jadi ya gedungnya masih itu, terus kemudian pegawainya juga masih itu masih sama. Jadi bukan dikata, itu masih sama. Kalau saya lihat Nah, itu yang di BNI ya. dan BNI. Kalau saya di biasa udah susut gitu ya. Iya. Oh, berarti Satu itu ya. ini. Yang dari sana itu masih kan. BSI kan kerja BSI. Yang sebagai leading sektornya itu BSN.
BRT biasanya Biasanya. ya. Bahasa Riana gitu. Iya. Kita kan mau mengejar market share yang tadi 5%, makanya Gojek tuh memang udah ada dari zaman dulu tuh masalah apa konsen seperti itu. Iya. Dan sekarang sahamnya Gary saya lagi turun. Kalau mau beli sahamnya lagi turun. Nah, jadi tadinya Antrian itu panjang biasanya. lagi turun juga. Yang BCA lagi. Jadi, nah kalau tentang BCA, oke lah. Memang seperti itu. Jadi mungkin apakah itu ada datanya Pak? Nah ini itu padahal itu pengamatan aja sih belum punya data. Ini kan asumsi berarti ya. Ini kan pembuktian. Tapi nyatanya memang begini Pak. Tentang pelayanan tadi, coba kita mau ke BRI juga mantri luar biasa. Cuma BRI biasa nanti dengan BCA langsung targetnya banyak kan gitu kan. Terus kalau enggak kita dilayani di misalnya di ATM, store atau bisa. Jadi memang pelayanan juga Pelayanan bagus. Maksud saya dalam hal ini jadi mari kita bersaing dalam hal ini misalnya PSI sama PSI bukan kemudian kita untuk bersaing riba gitu tapi oke itu monggo itu sudah dari sisi pelayanan itu harus ditingkatkan juga gitu. Wah, super merasakan kan? Harus itu di kalau mau bersaing di khusus, gitu ya. Jadi ada mantap apa tadi pertama eksodunas, yang kedua matematik, yang ketiga itu mantap alternatif. Mainstream juga alternatif. Ya, alternatif itu dia sebenarnya saya belum bisa memahami ini apa karena dia itu mengkritisi terus bahasa tadi. Alternatif itu mengkritisi islamnya, mengkritisi mainstream gitu loh. Kayak gitu. Jadi dia tidak sepakat dengan Islam, dia sepakat dengan mainstream. Jadi kritik aja terus gitu. Tapi banyak juga mengikutnya. Ya saya kira ini kontrol mungkin ya, sebagai kontrol. Posisi. Dia tidak itu sebenarnya juga tidak mainstream. Jadi dia ada tokoh-tokoh, ada tiga. Jadi saya kira dan tadi kasus yang saya bilang apa namanya harus yang sekarang apa kesulitan Ya, itu dari apa ya? ditinjau masalah kalau minyak goreng kelangkaan yang distribusi itu Pak. Jadi begini kalau banyak hal politik besar